Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme obat di dalam tubuh dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini saya mengambil jurnal penelitian farmasi dan praktek klinis, jurnal yang ini dengan judul Drug Metabolism Understanding the Fight Medication in the Body. Ini mana metabolisme obat itu sendiri merupakan proses penting yang mempengaruhi nasib obat di dalam tubuh manusia dan melibatkan transformasi enzimatik obat menjadi metabolit yang lebih mudah dihilangkan dari tubuh. Prosesnya terutama terjadi di hati, tetapi juga melibatkan organ lain yang memiliki tujuan termasuk aktivasi obat. Nah, yang di mana metabolisme obat ini mengacu pada modifikasi biokimia obat atau xenobiotik atau zat asing di dalam tubuh yang melibatkan serangkaian reaksi enzimatik mengubah obat menjadi metabolit. Metabolisme obat terjadi di hati, ginjal, paru-paru, dan juga usus. Yang di mana tujuan dari metabolisme obat ini adalah yang pertama sebagai inaktivasi obat, yang dimana sebagai menonaktifkan atau menghilangkan obat dari tubuh, yang memastikan tidak adanya obat yang terakumulasi hingga tingkat toksik dan menjaga hemostatis tubuh. Kemudian sebagai aktivasi prodrug, yang dimana metabolisme obat ini akan memberikan bentuk tidak aktif pada obat dan melakukan metabolisme untuk menjadi aktif. Kemudian generasi metabolit, yang dimana metabolisme obat akan menghasilkan berbagai metabolit, diantaranya memiliki aktivitas farmakologis yang berbeda dari obat induknya. Kemudian ada variabilitas individu, yang dimana metabolisme obat dapat bervariasi antar individu karena faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan adanya obat lain dalam kondisi medis yang mendasari. Nah, mekanisme metabolisme obat itu ada dua. Ini vaksin pertama itu reaksi fase yang melibatkan pengenalan atau pemaparan gugus fungsi, misalnya gugus hidroksil, amino, atau karboksil pada molekul obat. Kemudian reaksi yang fase kedua, reaksi yang melibatkan konjugasi obat atau metabolit dengan senyawa endogen, seperti asam glukonorat, sulfat, atau asam amino, yang dimana meningkatkan kelarutan obat dalam tubuh sehingga memudahkan eliminasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat ini yang pertama ada faktor genetik, yaitu berupa polimorfise genetik mempengaruhi metabolisme obat yang menyebabkan perbedaan dalam kemanjuran obat, toksisitas, dan reaksi merugikan antar individu. Nah, kemudian untuk yang faktor kedua, interaksi obat-obat, yang dimana beberapa obat akan berinteraksi dengan enzim permetabolisme obat, baik dalam menghambat atau menginduksi aktivitasnya. Yang dimana interaksi ini mengubah metabolisme obat lain sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan terapi atau peningkatan toksisitas. Kemudian faktor usia, metabolisme obat dapat bervariasi seiring bertambahnya usia. Secara umum, kapasitas metabolisme lebih rendah pada bayi baru lahir dan anak kecil, namun bertahap meningkat hingga mencapai puncak pada orang dewasa. Faktor yang keempat adalah kondisi medis, yang dimana kondisi medis seperti memiliki riwayat penyakit hati atau ginjal dapat mengganggu metabolisme obat sehingga mempengaruhi pembersihan obat dari potensi toksisitas. Nah, pada jurnal yang kedua, saya menggunakan jurnal yang ini, yaitu faktor genetik dalam metabolisme obat. Ini mana biasanya metabolisme obat itu dilakukan dengan beberapa enzim, yang diantaranya adalah sitokrom P450, terutama pada obat glipizid, dan sitokrom obat P450, 2C19, yang dimana pada obat PPI, citalopram, dan diazepam. Dan di sini dijelaskan perbandingannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi respon obat itu, yang pertama kalau intrinsik itu ada genetik, penyerapan, ADME, berat badan, polimerasi obat, dan metabolisme enzim yang tinggi, serta sensitivitas reseptor seks. Nah, kemudian ada faktor fisiologi, ada faktor alkohol, konsumsi alkohol, berat badan dan juga fungsi kardiovaskular diet, serta fungsi ginjal dan fungsi hati. Kemudian sedangkan pada faktor ekstrinsiknya itu ada pengaruh dari konsumsi alkohol, kemudian ada pengaruh iklim, budaya, status pendidikan, dan definisi diagnostik dari dan juga diet serta penyakit-penyakit lainnya.